Saya belum mau mati, ampun. Saya belum mati, ampun, ampun. Jangan takut, Junet. Bukankah kau kesini karena ingin kaya? Iya. Saya ingin kaya. Saya sudah bosan jadi orang miskin. Tapi kamu siapa? Aku adalah Ratu Serigala. Aku bisa mewujudkan keinginanmu menjadi orang kaya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Katakan. Apapun akan kupenuhi. Tapi asal aku kaya. Asal aku banyak duit. Katakan. Syaratnya, selama 3 musim tanam padi, kamu adalah suamiku. Jangan. Saat aku membutuhkan, kamu harus siap melayaniku. Jangan. Baiklah. Saya akan memenuhi persyaratan itu. Saya siap menjadi suami ratu. Cabutlah selai bulu kepalaku. Jangan apa Mas Junet. Simpanlah bulu itu. Setelah kita melakukan hubungan suami istri, bulu itu akan berubah menjadi uang sebanyak yang kau inginkan. Terima kasih, Ratu. Sekarang kita harus melakukan ritual suami istri. Jangan apa suamiku. Baik, Ratu. Jangan. Junet, besok kau akan bebas dari kemiskinan. Bacalah mantra-mantra yang nanti akan kuberikan. Maka bulu itu akan berubah menjadi uang. Terima kasih, Ratu. Terima kasih. Saya akan membaca mantra-mantra itu, Ratu. Terima kasih. Ya ampun. Ternyata aku cuma mimpi. Tapi rasanya kayak beneran. Mulai sekarang, kau sudah menjadi suamiku. Berarti kamu berhak mendapat kekayaanku. Terima kasih, Ratu. Terima kasih. Mas Junet mana ya? Kok belum pulang juga? Mana uang udah habis lagi. Aduh, beras udah habis sama sekali. Ya ampun, kompor juga
udah kering. Aku nggak bisa masak apa-apa hari ini. Aku tuh dari tadi datang. Mau bayar utang nggak sih dia? Nak! Nana! Masya Allah, suara Mbak Sum. Aduh, pasti dia mau menagih hutang. Ya Allah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Nak! Kamu jangan sembunyi ya! Nak! Mau bayar utang nggak sih? Nana keluar! Kalau nggak aku dobrak nih! Ya, tunggu sebentar, Mbak! Mbak Sum, Gak usah basa-basi lagi ya. Aku tuh udah nungguin kamu dari pagi. Kamu kan janjinya hari ini. Mau bayar utang warung, mau bayar kontrakan rumah. Mana? maaf Mbak, saya belum punya uang. Mas Junet juga belum pulang. Belum punya uang? Sudah berapa minggu kamu berhutang pada aku? Hah? Aku tuh mau belanja ke pasar. Butuh duit. Mana? Bener Mbak, saya bener-bener nggak punya uang. Nanti kalau Mas Junet udah pulang bawa uang, saya langsung bayar utang saya Mbak. Dari dulu alasan kamu itu aja. Aku tuh udah bosan. Bosan sama alasan kamu. Tahu nggak? Sumpah Mbak. Kalau ini buat jaminan. Aku butuh duit dan akan aku jual. Mbak, jangan Mbak. Itu kalung peninggalan emak saya, nggak boleh dijual. Kalau ini nggak mau aku jual, ya aku gadekan saja. Aku dibutuh duit, mau belanja ke pasar. Dan kalau kamu udah punya uang, kamu bisa tebus. Ngerti kamu? Suara apa ya? Aku kaya! Aku kaya! Aku banyak uang! Aku kaya! Aku banyak uang! Aku kaya! Aku kaya! Aku banyak uang! Nana, istriku, bantu aku. Nana. Kita kaya, istriku. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Kita kaya. Mas, kita banyak. Kita kaya. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal penderitaan. Ada uang sebanyak ini jatuh dari mana? Kamu nggak usah tanya saya. Kita banyak uang. Dengan uang kita bisa kaya raya. Uang adalah segala-galanya saya. Kita kaya. Kita kaya.
Pagi-pagi udah bengong, Bos. Iya, Jak. Coba kamu perhatikan, sudah hampir 2 minggu bengkel kita ini sepi terus. Ya, namanya usaha, Bos. Kadang rame, kadang sepi, Bos. Iya, tapi sepinya ini sangat sunyi. Tidak ada orang yang datang. Ya, nggak tahu lah, Bos. Ada apa ya? Mas, cepetan dong. Aku udah gak betah nih ingin cepet-cepet belanja. Habis, duitnya banyak banget. Cuma saya bingung, Mas. Mau belanja apa dulu ya? Terserah kamu. Kamu mau beli apa aja terserah. Kalau Monas di Jakarta ini dijual sekalian kita beli. Ya? Aduh, aku nih tiap hari Bu pusing. Cabai udah habis, beras habis, minyak. Coba aja deh pikirin kenapa bingung. Ya tahu sendiri semuanya mahal sekarang. Minyak sudah 28 sekarang. Beras dari 3.300. Iya. Sekarang 4.300. Coba aja. Aduh, pusing sampai sekarang deh. Bu. Lihat tuh. Si Nana lagi banyak duit. Iya. Banyak duit dari mana ya dia ya? Tahu tuh nggak tahu dari Oh. mana. Sombong ya. Iya, kelihatannya sombong sekali dia, Bu. Udah deh, nggak usah dilihat, tinggal yang terus jalan aja deh. Ayo udah. Coba semuanya. Ya. Lihat deh, Mas. Hah? Mereka kan pada iri lihat kita punya uang banyak. Biarkan aja mereka iri, biarkan. Hah? Mereka tahu kita sudah banyak duit. Hah? Nah, sekarang terserah. Kamu mau beli apa aja terserah. Mas sekarang mau ke bengkel Mansur. Biasa, ada apa? Ya. Hati-hati ya, Mas ya. Baik ya? Ya. Oh. Aku tidak akan pernah melupakan peristiwa yang pernah menyakitkan hatiku. Pergi lu dari bengkel gua! Pergi! Gara-gara lu yang goblok, gua jadi rugi mesti ganti motor orang yang rusak. Udah, Bos, udah. Malu sama orang-orang. Justru gua yang malu sama pelanggan gua. Gara-gara montir goblok ini gua jadi rugi. Sono lu pergi! Mulai detik ini lu gua pecat dari karyawan gua. Tahu? Dasar gembel lu. Pergi lu! Gua nggak perlu lu lagi! Ini saatnya. Aku harus membalas dendam rasa sakit hati. Motor lu kenapa, Jun? Nggak tahu nih. Nggak bisa di starter. Antar biar gua periksa, Net. Ngapain kamu ngurusin motor butut itu? Buang-buang waktu aja. Mansur, jangan sombong kamu. Berapapun ongkosnya, saya mampu bayar. Motor butut aja, udah gitu pakai minjem lagi. Mau bayar ongkos, mau bayar pakai apa kamu? Pak Mansur, jangankan ongkos servis ini, Pak Mansur. Hah? Bengkel Bapak ini bisa saya beli. Kamu mau beli bengkel saya? Apa kamu pikir kamu sudah kaya? Udah banyak uang? Motor butut begitu aja kamu nggak bisa beli kok mau bayar ongkos segala macem apa kamu? Pak Mansur, ini saya bisa buktikan. Hah? Saya bisa mendirikan bengkel lebih bagus dari bengkel ini, Pak. Hah? Dan bengkel Bapak akan bangkrut. Ngerti, Pak? Hah? Pengemis. Ya, Pak. Ini motor. Ambil sama kamu. Dan ini kunci. Ambil. Ini STNK-nya. Dan ini uang ambil semua sama kamu untuk biaya hidup Bapak seumur hidup.
Makasih, Pak. Terima kasih. Udah. Sekarang terserah kamu, uang ini mau kamu belikan apa saja. Tapi ada satu syarat. Kalau seandainya motor ini rusak, kamu jangan pernah memperbaiki motor ini di bengkel ini. Ngerti? Ngerti, Pak. Saya ngerti. Ngerti. Makasih, Pak. Makasih. Makasih. Makasih, Pak. Mbak Sum, lihat tuh si Nana lagi banyak duit. Alah, baru dapat duit segitu aja udah belagu. Sombong lagi. Iya, Mbak Sum, Nana itu banyak duit dari mana? Bu, paling suaminya itu habis dari ngerampok. Udah deh, gak usah dipikirin si Nana. Mendingan ibu-ibu pada belanja aja. Iya. Mau beli apa, Bu? Mbak Sum, saya minta cabai dong. Cabai, oh iya. Permisi Mbak Sum, ibu-ibu. Iya. Saya mau numpang nanya nih. Tanya apa, Nak? Kalau mau beli TV sama lemari es yang pintu 8, di mana ya, Bu? Di mana ya? Kayaknya di kampung ini nggak ada deh, Nak. Kali di kota kali. Oh, di kota ya? Saya mau beli TV yang besar sekali. Mau beli 4 sekaligus. Supaya puas kalau nonton sinetron legenda kesukaan saya. Nak, sekarang udah banyak duit nih. Ya iyalah, nanti saya juga mau beli kalung emas yang besarnya serantai kapal. Kalau duitnya udah banyak, ayo dong belanja di warung, diborong semuanya. Oh, jelas dong. Oh ya, buat ibu-ibu yang belum belanja, silakan belanja sepuasnya. Saya yang bayar. Bener nih, Nak. Bener. Mbak Sum minta plastiknya nih. Oh ya, ini plastiknya. Ambil sendiri aja, Bu. Itu suara Ratu Serigala. Dia ingin bertemu aku. Ratu Serigala? Junet, mulai sekarang kamu harus melakukan kewajibanmu sebagai suami. Baiklah, Ratu. Tapi Ratu, bolehkah saya mencabut sehelai bulu di kepalamu, Ratu? Lakukanlah, Junet. Aku senang bisa membahagiakanmu. Terima kasih, Ratuku. Pak, bangun, Pak. Bangun, udah siang itu. Bangun. Si ibu orang lagi ngantuk. Ribut aja. Bangun, udah siang. Ayo bangun, bangun. Aku mau ngomong. Pak, bangun. Pak, barang-barang persediaan di warung itu udah hampir habis. Aku minta duit, mau belanja. Nggak ada duit. Bengkel lagi sepi. Kok nggak ada duit sih, Pak? Gimana aku mau belanja? Gimana aku mau jualan? Kalau Bapak nggak ngasih duit. Pakai uang simpanan kamu dulu kan bisa.
Tuh kalung ada dijual dulu dong. Pelit banget sih. Bapak gimana sih? Tiap minggu aku terus yang nombok. Bapak dong yang cari duit. Udah sana bangun, cari duit. Aku butuh duit. Ya, iya, nanti diganti. Cerewet. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini apanya nih? Nah ini kalkulatornya nih Pak. Bener. Agak cepet lah itu. Bahaya nih motor. Siang, Pak. Siapa Mas? Hah? Mas, minta tolong dong motornya benerin. Nggak tahu tuh. Oh iya. Silakan dulu, Pak. Oh iya iya. Jok. Ini kan motor Mas Cakil ini kan versi yang diambil. Kamu benerin itu dulu. Nggak bisa dong Pak. Bisa tutup nih bengkel kalau nggak setahun. Berapa lah ongkosnya? Tadi apa? Karburator, busi, komplit. Ya, 150.000. Oke, Ya, makasih Pak. terima kasih. Ya. Lumayan juga hasil hari ini. Si Mansur pasti stres melihatnya. Tapi biarin aja. Biar dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang sombong. Bos, bengkel si Junet sekarang maju pesat, Bos. Dari tadi saya hitung sudah ada 10 motor, Bos. Kita satu pun belum dapat, Bos. Kurang ajar. Bengkel belum seminggu raminya sudah kayak pasar. Dari tadi tidak satu pun motor yang datang ke bengkel kita. Coba kalau dulu si Junet tidak dipecat, Bos. Kamu jangan ngomong yang ngaco ya. Kalau bengkel kita mau laris, kamu tuh rajin dong bekerjanya, ya? Beres, Bos. Bos, Apalagi toh? jangan-jangan si Junet pakai orang pinter, Bos. Bengkel baru seminggu dibuka, sudah kayak pasar, Bos. Sontoloyo anak ini loh. Kalau kamu nggak mau diem mulutmu, saya lempar sama bolpen kamu ya. Ampun, Bos. Ngoceh aja dari tadi, nggak tahu orang lagi mumpet. Mungkin si Sontoloyo itu benar. Pasti si Junet pakai dukun. Aku harus bertindak cepat. Sebelum bangsat itu merajalela, dia harus disantet. Jangan khawatir. Itu soal gampang. Iya, Pak. Kamu bawa sesajian ini. Nanti malam kamu taruh sesajian ini di keempat sudut bengkel itu. Besok, sainganmu itu akan kehilangan semua langganannya. Karena bengkelnya berbau busuk. Kok cuma bau busuk, Pak? Itu baru tahap yang pertama.
bahagia sekali malam ini, Junet. Saya senang sekali mendengar. Ratu telah memberikan semua kekayaan kepada saya. Dan sekarang saya bisa mewujudkan apa saja keinginan saya, Ratu. Kamu harus berhati-hati. Banyak orang yang iri padamu. Baik, Ratu. Saya tahu, Ratu. Pasti banyak orang iri pada saya. Tapi saya tidak peduli, Ratu. Kamu tidak usah khawatir. Aku akan selalu melindungimu. Terima kasih, Ratu. Rasakan kamu, Junet. Tidak boleh ada yang menyaingi bisnisku. Ratu Serigala? Ada apa, Mas? Mas? Mau kemana, Mas? Kamu diam aja di sini. Mas, mau kemana, Mas? Ratu Serigala memanggilku. Ratu Serigala? Aku sangat merindukanmu, Junet. Ratuku, bolehkah saya mencabut bulu kepala sehelai saja, Ratu? Saya perlu uang, Ratu. Cabutlah selai, Junet. Uang yang akan kau butuhkan akan terbukti setelah kau melakukan kewajiban sebagai suamiku. Terima kasih, Ratu. Aku senang kau selalu menepati janji, Junet. Aku sangat bahagia selalu berada di dekatmu. Aku juga bahagia, Ratu. Mana air minumnya, Bu? Sekalian saya mau bicara sama Ibu. Ini minumnya, Pak. Mau ngomong apa sih, Pak? Kayaknya kok serius banget.
Aku mau coba datang ke orang pintar lagi, Bu. Aku mau cari ilmu penglarisan. Aku tidak mau kalah dari Junet. Saya yakin dia pakai ilmu penglarisan. Bengkelnya laris, Bu. Jangan lakukan itu, Pak. Dosa. Lagian kan setiap orang rezekinya udah ada masing-masing. Bu, itu bengkelku. Dan sumber penghasilanku satu-satunya. Warungnya Ibu kan juga lagi sepi. Ya ditekuni saja, Pak. Namanya juga usaha. Kadang di atas, kadang di bawah. Kalau sekarang bengkel Bapak lagi sepi, mungkin besok bengkel Bapak rame lagi. Ibu itu kalau ngomong gampang bener. Saya yang pusing, mumet. Belum kupingku budek. Mendengarkan Ibu ngomong ini, ngomong itu. Ini kurang, itu kurang, apa lagi? Ya memang semuanya habis. Memangnya saya ini bohong sama Bapak. Makanya Bu, saya harus berusaha. Pokoknya saya nggak setuju kalau Bapak pergi ke dukun. Titik. Apakah kamu mengalami kesulitan lagi? Iya, Mbah. Malah semakin ruwet sekarang ini. Padahal saya sudah meletakkan sesajen santet itu di tempatnya. Malah bengkelnya Junet semakin ramai, Mbah. Bahkan dia sudah bisa membeli rumah baru. Dan bengkel saya malah makin amburadul, Mbah. Tenang, saya tidak akan mengecewakanmu. Semua orang yang datang, itu tidak pernah gagal. Iya, Mbah. Saya percaya sama Mbah. Makanya saya kesini, Mbah. Sainganmu itu punya pendamping yang dahsyat. Karena itu, saya akan memberikan bekal yang lebih dahsyat lagi. Iya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Tancapkan tongkat bertuah ini di halaman rumahnya yang baru. Dia akan muntah darah. Maka kamu tidak akan mempunyai saingan lagi. Dan semua pelanggan akan beralih ke bengkelmu itu. Terimalah. Baik, Mbah. Saya akan tancapkan ini di halaman rumahnya yang baru malam ini, Mbah. Bagus. Kakak bocor, kalah be. Curang lo, Tong. Curang pring mana? Mau sekak mestinya ngomong dulu dong. Kalau ngomong kapan saya menang lo? Kali tarpok dilawan. Dari mana ada? Ada mana? Mana ada? Apaan? Udut aku. Oh, butut. Iya. Oh ini. Nih. Lah, enak pun mulutnya asam kau. Apa? Suara apaan tuh? Kalau paling istrinya Bang Jaja nggak nguap lah. Ngop. Hah? Istrinya Bang Jaja. Istrinya Bang Jaja nggak begitu suaranya. Panjang. Kalau suaranya kayak suara anjing. Tapi kok gonggongannya panjang sekali. Oh. Biasanya kalau gonggongannya panjang, suara serigala. Nakut-nakutin dong tuh. Iya kok. Kalau rambutnya panjang, istri Wahyuni. Untukmu itu. Apa untuk? Itu. Jangan jangan megang budel loh. Takut tuh. Budel takut takut. Aku tuh. Sebenarnya siapa tuh? Bunyi lagi tuh. Oh, budel makan. Makin kaya si Junet. Tunggu kamu. Sebentar lagi kamu muntah darah.
serigala. Serigala. Saudara-saudaraku semuanya, aku mau tanya, siapa pertama kali yang datang sini? Saya nggak tahu, Pak. Saya, Pak. Karena hari itu masih gelap, saya tidak sengaja tersandung mayat ini, Pak. Kan subuh-subuh gelap-gelap kok, sampan datang ke sini mau ngapain? Saya disuruh istri saya nyari daun pisang untuk dijual ke pasar, Pak. Lumayan, Pak, buat nambah-nambah bumbu dapur. Oh, wis kok. Ada apa? Ada apa? Pak Polisi tahu. Pak. Bang Mansur mati, Pak loh. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa Pak Muklis? Kelihatannya ada sesuatu Pak Muklis. Kelihatannya kematian Pak Mansur ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Coba salah seorang di antara kamu lapor kepada polisi. Satu orang aja cukup. Ya, aku yang sana ya. Ayo, cepetan. Dan yang lainnya, mari kita urus jenazah ini sebagaimana mestinya. Ayo, siap-siap, ayo. Angkat, hati-hati. Kang Mansur. Kan kasihan temen no. Aku sekarang hidup di dua alam. Badanku masih manusia, tapi jiwaku sebagian sudah jadi serigala. Tapi apa boleh buat? Inilah resiko pilihan hidupku. Mas, aku punya kejutan buat kamu. Kejutan apa? Aku hamil, Mas. Tadi aku muntah-muntah di belakang. Kenapa, Mas? Kok diem aja sih? Mas gak suka ya kalau saya hamil? Iya. Apa? Aku belum siap punya anak. Nak, kamu kirim aja. Ya, nanti aku kasih duit. Mas Junet jahat. Udah bertahun-tahun saya ingin punya anak. Sekarang udah terwujud. Mas kayak gini. Saya benci sama Mas. Saya benci. Istriku tidak boleh melahirkan. Aku takut yang lahir justru bayi serigala. Aku tidak mau rahasiaku terbongkar. Aku tidak mau. Nana, tumben baru kelihatan. Kemana aja? Mau beli apa, Nak? Mbak Sum punya mangga muda, Mbak. Mangga muda? Ada. Bentar ya. Ada. Nih. Tuh, bagus-bagus kan? Kenapa, Nak? Kamu ngidam ya?
Nggak tahu nih Mbak, saya akhir-akhir ini pengen makan yang asem-asem. Udah gitu tadi pagi saya muntah-muntah. Wah, itu tandanya kamu lagi hamil. Kalau lagi hamil muda, hati-hati, jangan kecapean. Kasihan bayinya, ya. Ini mangganya. Makasih. Ini uangnya, nggak usah kembali ya Mbak. Wah, banyak banget. Makasih ya. Iya. Kamu baik banget, Nak. Ngomong-ngomong, kelihatannya kamu habis nangis ya. Kenapa? Iya Mbak, Mas Junet tuh jahat. Masa perlu saya suruh dikiret? Anak sendiri mau dibunuh. Alasannya sih dia belum siap punya anak. Wah, kalau Mas Junet mau begitu ya biarin saja. Dasar laki-laki memang sifatnya begitu. Yang penting sekarang kamu harus jaga bayimu, ya. Jangan sampai kenapa-napa. Kalau ada apa-apa, kamu hubungin aja Mbak Sum. Nanti Mbak Sum yang urus, ya. Iya, terima kasih ya Mbak Sum. Saya pulang dulu ya Mbak. Iya, Nak. Permisi Mbak. Sama-sama, makasih. Anjing siapa ya sebesar itu? Baru kali ini aku lihat. Kok malam-malam ada perempuan cantik jalan-jalan? Mau ke rumah siapa ya? Junet, kamu harus waspada. Jangan sampai rahasia kita diketahui orang. Baiklah Ratu. Semenjak kematian Mansur, saya harus lebih hati-hati Ratu. Ternyata bukan hanya Mansur yang sirik sama saya, tapi ada orang lain. Kamu tidak usah cemas. Aku akan selalu melindungimu. Terima kasih Ratu. Loh, dari mana Mas Junet masuk? Pintu kan udah aku kunci. Keterlaluan. Tidur aja nggak ganti baju. Bau apaan sih? Kayak bau anjing. Bukan. Ini bukan bau Mas Junet. Kenapa ya? Akhir-akhir ini Mas Junet jadi aneh. Kita berdua sebagai handshake, kita harus ekstra waspada. Soalnya di kampung kita sudah ada kejadian-kejadian misterius yang medeni gue. Bener tuh, aku juga ikut merinding dengan kematian si Mansur. Tahu nggak? Tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas. Ketawa lagi. Masa tahu temen no. Yang nyabik-nyabik anu tubuhnya si Mansur itu bukan binatang buas, kalimun, siluman ya. Bener kalau ngomong. Iya kok, opamu kan sendiri ngomongnya gitu kok. Jadi, si Mansur mati itu ada hubungannya dengan Mbak Elba. Kalau begitu, kita mesti curiga sama si Junet.
Apalagi kita sudah pernah melihatnya dia omong-omongan sama anjing. Wah, emang kamu sendiri yang curiga kayak gitu? Aku sendiri juga curiganya kayak gitu kok. Sama ya? Ya iya. Ngomongin orang terus loh. Yuk, patroli loh. Keliling. Yuk keliling, macam deprok. Maju. Kamu depan. Ayo cepetan. Ayo. Aku kepikiran kamu kok. Malam ini aku kangen banget sama kamu. Aku pengen sekali meluk kamu erat. Kangen. Tiap hari aku kan ada di rumah, Mas. Kok aneh? Iya sih. Tapi rasanya beda banget kali ini. Aku sayang banget sama kamu. Ya iyalah, Mas. Saya kan istrinya Mas. Lagian kita menikahkan karena saling mencintai. Punya rokok tuh? Rokok dari mana lah? Duitnya juga punya kok. Sumpah RT gak ngasih jatah. Waduh, kalau begitu bisa asal kita ngeronda dong. Biarin aja, nah tugas kok. Iya. Suara teriakan. Suaranya arahnya dari rumah Junet. Suaranya. Perlu kita samperin yuk. Iya, ayo kok. Jangan-jangan pada berantem apa-apa. Nana! Junet! Siapa? Ada apa, Nana! Hei! Nana! Nana! Balik tuh, metu yang keluar. Ada apa ini? Ada apa, Pak? Justru mau tanya, Pak. Ada apa dengan istri Bapak? Ya. Kenapa kok teriak-teriak? Oh, dia memang biasa begitu, Pak. Jadi kalau tidur itu suka ngigau. Katanya dia mimpi dikejar-kejar serigala. Ah, enggak. Maksudnya dikejar kucing. Oh. Makanya dia teriak-teriak. Emang benar begitu? Ya ampun, bener, Pak. Tuh, sekarang sudah tidur lagi. Dia tidur? Iya. Udah kalau begitu. Kamu keliling lagi. Padahal tadi denger teriak-teriakan dari sini. Oh, nggak ada apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Malam. Ya. Ayo, Tung. Bener, Pak. Si Junet itu duitnya mengalir terus. Padahal usahanya bengkel motor doang. Betul, Pak. Kalau saya perhatikan, Pak, Junet itu tiap hari ada aja yang dibeli, Pak. Padahal dia itu sekarang nggak pernah ngurusin bengkel, Pak. Yang ngurusin si Jamal, Pak. Apakah hanya dengan berprasangka seperti itu? Kalian yakin Junet itu memiliki ilmu pelaris? Andai kata pun benar Junet itu memiliki ilmu pesugihan, kita sulit membuktikannya. Menurut Mbak Sum, si Mansur itu dendam sekali sama si Junet. Karena bengkelnya disaingi, Pak. Itu kan persaingan bisnis. Ya wajar-wajar saja. Tapi di samping itu, Pak, tadi malam ada kejadian aneh, Pak, di rumahnya si Junet. Istrinya Junet itu teriak-teriak, ngeraung-ngeraung, sampai mengerikan, Pak. Nah, berarti kan rumah si Junet itu ada hal-hal yang gaib, Pak, lah. Ya. Baiklah. Untuk sementara laporan kalian saya tampung. Kita harus menemukan bukti yang kuat sebelum menuduh orang lain. Pak Muklis, di kampung kita ini sudah tidak aman, Pak, lah. Saya yakin lah, punya si Junet itu miara tuyul atau jin, barangkali genderuwo segala, gue. Ya. Nanti hal itu akan saya pikirkan dulu. Sekarang minum aja kopinya dulu. Iya, Pak. Ayo, Tom. Semua kulakukan, Nak, untuk menyenangkan kamu. Tapi kan gak harus dengan cara kayak gini, Mas.
Masa Mas Junet jadi siluman? Suamiku jadi siluman serigala. Diam kamu ya. Sekarang kamu kemasi semua barang-barang berharga itu. Bunuh! Kita mau kemana, Mas? Kita mau kabur, nak. Aku udah dengar berita. Semua warga di sini dan Hansip brengsek itu mau menyerang kita. Rumah kita pasti diserang. Gimana dengan rumah kita? Nanti aku beliin lagi, kamu cepat buruan. Cepat! Sebagai warga yang penuh tanggung jawab, kita harus amankan desa kita. Jangan sampai ada jin maupun siluman yang gentayangan di desa kita ini. Setuju? Setuju. Bagus. Dan Pak Mokris itu orangnya terlalu baik dan terlalu sabar. Kita jangan menunggu. Biang kerok siluman yang ada di kampung kita itu perlu kita cepat-cepat lenyapkan. Setuju? Setuju. Bagus. Baik, baik. Sekarang ini kita berangkat, kita tangkap itu siluman dan kita amankan. Ayo. Setuju? Ayo, ikut aku. Ayo, ikut aku. Mas! Mas! Ada apa sih? Suara apaan, Mas? Kayak suara anjing. Sebab kamu. Ada apa sih? Hah? Mas! Ada apa sih? Hah? Apa? Banyak ketinggalan. Tangkap hidup, lalu dibawa ke kelurahan. Kita hajar, Pak. Kita hajar aja, Pak. Kita hajar, Pak. Kamu sudah merusak desa ini. Kamu pasti melihara jin. Pak, jangan sembarangan menuduh, Pak. Jangan banyak bicara. Ayo bakar rumahnya. Tuh dia tuh. Jin piaraan si Junet. Betul. Baunya aja anjir kayak mayat. Ya itu orang ininya. Cepat jinnya aja. Ayo. Jangan ganggu suamiku. Siapa yang berani ganggu, dia akan mati. Takut. Jangan takut. Ayo kita serbu. Serbu. Mati. Jangan takut. Ayo kita serbu. Ayo bakar. Sabar, sabar. Jangan sembrono, jangan sembrono. Kalian harus bisa mengendalikan diri. Makhluk itu punya kekuatan yang luar biasa, di luar batas kemampuan manusia. Biarkanlah makhluk itu kembali ke alamnya. Kau hebat, Pak Tua. Kalau kau tidak mencegahnya, seluruh wargamu akan kutumpas. Dia pergi, Pak. Hilang, Pak.
Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Si Junaid sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Dia sudah berada di alam lain. Mereka tidak akan kembali lagi. Itu, Pak, Pak. Ayo, tangannya budaya. Ayo. Muklis, mana kebutuhan Pak Muklis? Astagfirullahaladzim. Itu kan janin serigala. Tapi sudahlah. Biarkan dia kembali ke alam gaib. Yang penting sekarang kita selamatkan Ibu Junaid. Itu makanya kita harus banyak berserah diri kepada Allah. Ayo kita selamatkan Bu Junaid. Ayo. Siap, berangkat. Ayo.